Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami merasakan dan menikmati anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ada semua itu karena kemurahan-Mu. Dan di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing, jamah hati kami, dan bahkan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 12, ayat yang ke-7 dan 8 tertulis demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara dikasihi Tuhan, ada lirik lagu yang sudah sangat familiar buat kita semua yang berbunyi, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Dalam konteks negara kita Indonesia, lirik lagu ini saudara bisa kita lihat dengan jelas buktinya. Matahari selalu terbit di pagi hari pada jam yang kurang hampir sama di sepanjang tahun. Tapi dalam konteks negara-negara di wilayah yang lain di bumi, lirik lagu ini berbeda dengan kenyataan, karena pada musim dingin matahari bisa terbit pada pukul 8 pagi. Di beberapa wilayah bahkan matahari terbit pada pukul 10 pagi. Jadi ada kesan bahwa seolah lagu itu berbohong. Tapi sebenarnya saudara, bukan itu yang dimaksud oleh pembuat lagu ini. Perlu kita ketahui saudara, bahwa lirik lagu ini tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Tapi saya yakin dan percaya bahwa maksud dari pencipta lagu ini adalah bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan umatnya. Dalam Mazmur pasal 12 ayat 7-8 ini, kita memahami bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati. Kita tidak perlu bingung dengan berbagai kata lainnya dalam ayat ini, dan tidak perlu memaknainya kata per kata. Tapi inti dari ayat ini kita tangkap mengenai suatu kebenaran bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Saudara dikasihi Tuhan, konteks Mazmur pasal yang ke-12 adalah keadaan tertindas yang dialami umat Tuhan oleh orang-orang yang berlaku curang dan jahat. Di dunia ini ada banyak orang yang bersikap jahat terhadap sesamanya. Ada orang-orang yang suka mengancam, mengintimidasi, merampas, menakut-nakuti, dan meneror, serta melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Mereka nampak bebas bertindak seenaknya sendiri. Tapi Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan dan kejahatan merajalela. Orang-orang yang berbuat jahat akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami janji berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam kitab Mazmur 144 ayat 13 dan 14 dikatakan, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini merasa tertindas,
dan seolah tidak ada pertolongan, saudara mengalami ketidakadilan dan merasa bahwa janji pertolongan Tuhan sepertinya tidak pernah muncul. Pesan firman Tuhan buat saudara dan buat kita semua adalah tetaplah kuat dan sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Dia melindungi dan menolong saudara dan saya. Dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga tertulis, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengaliri bumi. Tuhan pasti bertindak, saudara, seperti fajar yang terbit. Demikian pula Tuhan akan menyatakan pertolongannya pada waktunya. Mungkin pertolongan Tuhan terasa begitu lama, terkesan terlambat, tapi tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Waktunya selalu tepat, saudara. Tetaplah sabar menantikan karya pertolongan Tuhan. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan tetaplah percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Pasti terjadi dalam kehidupan kita semua yang setia dan berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan hati kami, bahwa janji-Mu Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terus-menerus mengalami kesusahan akibat ketidakadilan dan kecurangan yang terjadi. Namun Engkau akan membela setiap umat-Mu ya Tuhan, yang hidup berharap kepadamu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kuatkan hati kami untuk terus percaya dan setia kepadamu. Kami mau menantikan Engkau Tuhan. Dalam waktu-waktu ini kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan di setiap momen yang terjadi, yang Tuhan izinkan kami alami. Kami dapat terus memiliki pengenalan yang semakin dalam akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon pertolongan Tuhan, berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Bapa. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala perkara dan pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami, dan Engkau akan bertindak memberikan pertolongan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dan kami juga mengampuni setiap orang yang telah berbuat salah kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.